Banyak orang mau bikin brand clothing, tapi sering banget mereka berhenti di tengah jalan. Bukan karena desainnya jelek, bukan karena marketnya mungkin kecil, tapi karena mereka salah pilih vendor. Di video kali ini, aku bakal kasih tahu ke kalian bagaimana cara memilih vendor yang tepat. Nah, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan video kali ini sebenarnya udah pernah aku upload videonya itu 5 atau 6 tahun yang lalu. Aku pernah bikin kontennya, kalau nggak salah ya, kalian bisa cek aja lagi, atau mungkin aku taruh di deskripsi untuk video yang dulu ya. Nah, di video kali ini aku mungkin akan coba update beberapa poin yang aku dapat dari pengalamanku juga sebagai vendor clothingan. Jadi, for your information, teman-teman, aku selain ada clothing brand sendiri yaitu Masahiro Cloth, kita di tahun 2019 juga menerima orderan atau maklun untuk brand-brand clothing yang mau produksi. Nah, alhamdulillah kita sudah mengerjakan ratusan brand lokal maupun luar negeri juga, dan di video kali ini mungkin aku akan coba sharing cara-cara untuk memilih vendor yang benar tuh kayak gimana dan apa aja yang perlu kalian persiapkan ketika kalian mau produksi ke vendor clothingan. Nah, yang pertama, sebelum kalian nyari vendor produksi ya, kalian tuh harus ngerti dulu kebutuhan produksi kamu tuh mau bikin apa. Kamu mau produksi kaos kah, hoodie, kemeja, jaket, tas, dan lain-lain, itu kalian harus benar-benar tahu dulu. Nah, setelah kalian tahu mau produksi apa, kalian tuh butuh kualitas yang gimana nih? Yang premium kah atau yang biasa atau yang standar? Terus kalian mau pakai sablon apa? Misalnya bikin kaos atau jaket, kan ada berbagai macam pilihan sablon, rubber, plastisol, discharge, puff, HDC, DTF, dan macam-macam. Itu kan banyak banget, kalian harus tentuin. Kemudian kalian mau pakai kain apa nih? Combat kah, bambu, enzim, Australian cotton, Japanese cotton, bla bla bla, banyak banget. Itu kan harus benar-benar tahu. Kemudian yang terakhir, kalian tuh mau MOQ yang kecil atau yang kalian tuh siap untuk produksi ratusan. Nah, itu nanti kalian bisa cari vendor yang sesuai sama kebutuhan kalian. Nah, dari situ kalian harus tentukan dulu untuk di awal. Kalau misalnya kamu nggak jelas gitu ya untuk kebutuhanmu itu apa, ya kalian bakalan kebingungan untuk cari vendor, dan vendor pun juga akan bingung gitu, apalagi kalau misalnya vendornya itu cuma nerima orderan aja tanpa mereka itu memberikan saran ke kalian bagusnya itu seperti ini, dan hasilnya bisa jadi nanti produkmu itu tidak sesuai sama ekspektasi atau mungkin zonk gitu ya untuk hasil akhirnya. Kan sayang banget teman-teman. Nah, setelah tahu kebutuhan kalian tuh apa, baru deh mulai cari vendor dan langsung cek portofolio dari si vendor tersebut, teman-teman. Kalian bisa lihat hasil kerja vendor sebelumnya seperti apa, track recordnya gitu ya, seperti apa. Atau misal kamu mau mass production, ya kalian bisa juga minta sampel dulu untuk lebih amannya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak semua vendor mau mengerjakan atau membuatkan sampel baru diproduksi. Kenapa? Karena dari pengalamanku, ada customer nih yang di awal dia tuh minta sampel dulu gitu ya. Nah, setelah kita kerjakan ternyata dia hilang teman-teman, nggak ada kabar. Bener-bener hilang. Bukan yang dia bilang sampelnya itu kurang gini mas, atau dia minta revisi sablon atau kayaknya minta diganti. Enggak teman-teman, jadi bener-bener dia itu hilang gitu loh. Nah, kalau misalnya masih ada inputnya ya yang mereka berikan, ya kita menerima karena kan sampel ya. Kalau misalnya sampel ada revisi-revisi, menurutku wajar gitu kan. Lah kalau hilang gimana? Ya kita sebagai vendor juga udah meluangkan waktu, bahan-bahan juga udah pasti keluar, biaya gitu kan. Tapi kalau misalnya hit and run, terus gimana? Yang rugi siapa dong? Ya kita sebagai vendor. Nah, kalau di tempatku biasanya kita bisa untuk membuatkan sampel asal brand tersebut memang sudah fix mau produksi di tempat kita, atau bisa juga dia sudah DP untuk nanti produksinya. Itu biasanya kita bisa buatkan. Atau misalnya brand-brand yang memang sudah langganan sama kita dan kita tahu orangnya, itu kita biasanya bisa buatkan sampel dengan aman. Apakah ketika kita mau produksi itu kita perlu sampel terus? Ya kalau aku sih tergantung teman-teman. Kalau misalnya produk yang mau diproduksi itu emang udah common atau udah umum gitu ya, yang biasanya kita kerjakan sih menurutku kalau buat aku pribadi nggak perlu untuk sampel.
Yang nggak common tuh kayak gimana mas? Yang nggak common tuh atau yang nggak biasa tuh misalnya kalian mau bikin kaos gitu ya, tapi cuttingannya jarang atau mungkin belum ada brand lain yang buat. Atau mungkin sablonmu banyak warna, contohnya kayak gini ya. Atau kalian mau main detail yang full seperti ini. Nah, ini kan full print ya, full print dan gradasinya itu ada nih, warna-warna gradasi seperti ini. Full print kan sampai bawah. Nah, ini biasanya kalau ada brand-brand yang mau produksi seperti ini, kita bisa buatkan sampelnya supaya nanti hasilnya bisa sesuai sama ekspektasi atau bisa jadi maksimal untuk produksinya. Nih, ini masih sampel nih. Nah, kayak gini contohnya. Intinya kalau misalnya memang produk kalian itu banyak detailnya atau mungkin kayak aku tadi bilang ya, masih belum banyak brand lain yang pakai atau mungkin cuttingannya itu aneh-aneh, ya sampel itu adalah salah satu opsi yang bisa kalian gunakan ketika mau produksi. Ada pepatah Perancis bilang, ono rego, ono rupo. Ada harga, ada barang. Nah, ini sebenarnya nggak cuma omon-omon teman-teman. Ini realistis. Bagaimana mungkin kita bisa dapat kualitas terbaik kalau harga yang dikasih itu terlalu murah? Pasti ada yang sus teman-teman. Pernah nggak sih kalian tahu kaos-kaos dijual itu dengan harga 50 ribuan di Shopee, under 50 ribu bahkan ada gitu. Deskripsinya ditulis material 100% cotton combat 24S, sablon plastisol. Datangnya ya coba teman-teman komen di bawah apakah punya pengalaman ketika belanja di e-commerce, deskripsi produknya sama barang yang datang itu berbeda. Apakah kalian punya pengalaman seperti itu? Kalian bisa komen di bawah deh. Nah, jadi ketika kalian cari vendor, kuncinya adalah apakah harga yang dikasih vendor itu make sense dengan detail-detail yang kamu pengenin atau yang kamu tanyakan ke mereka. Plus, lihat juga hasil yang udah mereka kerjakan cuy. Nah, ini salah satu poin penting juga dalam mencari vendor. Kenapa? Karena nanti kita akan menyerahkan 100% pengerjaan ke mereka cuy. Kalian bisa coba cek apakah ketika kamu tanya mereka itu bisa kasih penjelasan yang detail tentang apa yang kamu butuhkan atau enggak gitu kan, fast respon atau enggak, bisa ngasih solusi atau enggak ketika ada masalah. Percuma kualitas bagus tapi kalau komunikasinya bikin kamu stres juga, menurutku itu bisa jadi suatu pertimbangan buat kalian sih. Misalnya nih abis DP ditanyain progres, diem aja, padahal sebelum-sebelumnya ketika kamu tanyain ke mereka atau ke vendornya itu cepet gitu balesnya. Nah itu kan agak gimana gitu kan. Tahu-tahu udah selesai, udah siap kirim, pas datang barang nggak sesuai. Kalau kita di sini itu memposisikan vendor itu sebagai partner dari si brand tersebut teman-teman, bukan cuma sekedar tukang jahit atau tukang sablon aja. Vendor yang profesional pasti punya sistem kerja yang jelas. Hal-hal yang perlu kamu tanyakan ke vendor tersebut, minimal ordernya, MUQ-nya berapa, perlu file apa aja yang harus dikirim nantinya, waktu produksinya estimasinya berapa lama misalnya, sistem revisinya gimana, kalau misalnya ada cacat atau segala macem, update progresnya seperti apa, DP-nya berapa, dan pelunasannya kapan, itu kalian bisa tanyain ke mereka. Nah kalau misalnya sistemnya jelas, itu menurutku kalian sebagai brand yang mau produksi itu bisa tenang cuy. Kalau semuanya nggak jelas atau abu-abu, biasanya bakal banyak drama ketika produksi nanti. Nah ini yang terakhir mungkin bisa juga buat pertimbangan untuk kalian. Jadi untuk awal-awal produksi, untuk ngetes vendor ini worth it atau enggak, kalian bisa order di MOQ-nya atau minimum quantity-nya dulu aja teman-teman. Misalnya nih MOQ-nya 1 lusin, ya udah kalian coba 1 lusin dulu, nggak masalah. Kenapa aku menyarankan seperti ini? Dulu pas masih awal-awal clothingan gitu ya, aku tahun 2012-an, 2013-an, itu aku pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan dari vendor teman-teman. Jadi aku order ke salah satu vendor lain ya, karena waktu itu vendor yang biasanya aku ngerjakan di situ, dia nggak bisa mengerjakan dengan deadline yang aku minta. Akhirnya aku opsinya harus nyari vendor lain, karena waktu itu kita juga harus menyiapkan stok untuk event, yang dimana waktu itu kalau nggak salah aku butuh 150 pieces dan dengan deadline 1,5 bulan teman-teman. Nah namun nih vendor yang anggaplah kita vendor B gitu ya, vendor B dia bilang dengan aku kasih tahu harus 1,5 bulan selesai, quantity segitu,
Mereka bilang menyanggupi, mereka bilang bisa. Aman mas kalau misalnya waktunya 1,5 bulan. Oke, kalau gitu aku masukin lah akhirnya ke situ. Dan ternyata apa? Hamin 2 minggu aku tanyain ke mereka, masih bilang aman. Kurang seminggu aku tanyain, mas boleh minta fotonya nggak? Yang udah selesai, yang mana aja? Itu biar aku tenang gitu kan dalam hatiku ya. Karena ya belum ada updatean nih selama 1 bulan lebih gitu kan. Dari vendor ini kok nggak ada update-update gitu, nggak ngabarin lagi. Nah aku tanyain terus, akhirnya ngeles mulu. Aku chat beberapa kali baru dibales gitu. Dan akhirnya Hamin 3 aku parani ke tempatnya teman-teman. Aku datengin tempatnya. Dan di situ aku lihat baru selesai 1 artikel. Itu pun cuma 20 pieces kalau nggak salah. Alasannya gini, sorry mas, lagi ada trouble gini. Ya menurut kalian make sense nggak dengan waktu 1,5 bulan kurang seminggu nih baru selesai 1 artikel, itu aja 20 pieces teman-teman. Dan ternyata nggak cuma di situ aja. Setelah aku pulang ya, aku cek dari 20 pieces tadi itu ada 12 yang reject cuy. Nah kenapa aku masih ingat ini? Karena itu sangat membekas banget di pikiranku sampai sekarang cuy. Ya dari situ akhirnya kita ikut pameran juga nggak maksimal jualannya. Kita udah bayar sewa tempat gitu kan, sewa standnya segala macam. Ya akhirnya kita cuma mengandalkan stok yang ready plus cuma tambahan 8 pieces tadi doang teman-teman. Yang lainnya ya reject gitu loh. Dan ending-endingnya produksiku baru selesai 3 bulan. Anjir nggak? Vendor apa juga? Kita minta refund segala macam, ribet, ruwet gitu. Adalah kayak vendor di Malang ya, aku spill aja di Malang ada gitu. Cuma aku nggak mau spill namanya, jangan, kasihan. Nah pilot run ini kayak test drive ibaratnya teman-teman. Pastikan dulu kamu cocok dengan vendor tersebut, baru kamu bisa gas gitu ya, mau produksi banyak atau kayak gimana ya terserah kalian. Jadi kesimpulannya kalau menurutku pribadi, nyari vendor itu kayak nyari jodoh teman-teman, cocok-cocokan gitu ya. Ya cocok harga, ya cocok produksinya on time, ya cocok hasilnya maksimal kayak gitu. Nah mumpung kita lagi bahas tentang pervendoran ya, perproduksian, ya sekalian aja deh aku pengen promosi untuk vendorku sendiri, nggak apa-apa ya. Nah jadi kalau misalnya kalian nyari vendor untuk clothingan atau kalian mau bikin brand clothing tapi bingung mau bikin cuttingan atau sablon yang mungkin aneh-aneh atau yang bervariasi, kalian bisa kontak ke Masahiro. Untuk nomor WhatsApp-nya kalian bisa cek aja di deskripsi, aku masukin situ, kalian bisa tanya-tanya di situ. Kalian bisa order juga kalau misalnya tertarik ya. Kalau misalnya kalian pengen nyari vendor yang bisa ngerjakan desain-desain yang ramai seperti ini, warna yang banyak, atau mungkin cuttingan-cuttingan yang mungkin aneh-aneh gitu ya, pecah pola, atau kalian mau main boxy, oversize segala macem, kalian bisa kontak kita. Insya Allah bisa kita bantu untuk produksinya gitu ya. Dan untuk bahan-bahan yang kita pakai juga macam-macam, mulai dari cotton combat, mulai dari yang 30 sampai 16 ada, katun enzim, katun bambu, katun modal, Australia katun, Japanese katun, Japanese alloy, heavyweight, segala macam, banyak banget jenisnya. Kalian bisa kontak aja. Kemudian sablonnya juga kita banyak variasinya. Ada rubber, discharge, plastisol, plascharge, HDC, puff, bahkan kita bordir pun bisa. Mas, kalau misalnya satuan bisa nggak? Satuan juga bisa teman-teman. Kita satuan ada pakai DTF. Kalau misalnya sablon manual kita minimum di 12 pieces gitu ya. Nah silakan buat teman-teman yang mau order atau mungkin sekedar tanya-tanya bisa chat di WA, nomor ada di deskripsi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching, semoga bermanfaat. See you on next video. Bye bye.